Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Risma N Rahmawati. Para pejuang skripsi, sampai mana nih skripsi kalian? Atau teman-teman yang lagi nonton video aku baru mau persiapan menulis skripsi. Kali ini aku mau kasih kalian tips menulis skripsi agar cepat selesai. Siapa sih yang gak pengen cepat selesai kuliahnya, skripsinya cepat selesai, lulus, kemudian kerja. Ada yang pengen kerja, ada yang pengen buka usaha, ada yang lulus kuliah pengen langsung nikah juga ada, nggak apa-apa. Jadi lulus kuliah dapat ijazah dan dapat ijazah dari pasangannya. Mantep banget tuh ya. Langsung aja, ada beberapa tips yang akan aku kasih ke kalian tentang gimana sih Kak caranya biar aku tuh bisa cepet lulus skripsi, udah nggak usah lama-lama. Jadi begini, tips yang pertama, coba deh teman-teman main ke perpustakaan kampusmu, ke perpustakaan prodimu, atau main ke perpustakaan kampus lain juga boleh, sambil lihat-lihat mahasiswa lain di sana, kenalan, cari ilmu, dan juga berbagi sharing atau diskusi. Coba main ke perpus, baca-baca skripsi yang sesuai dengan prodimu yang sudah dilakukan oleh kakak tingkat sebelumnya. Pastikan teman-teman punya kakak tingkat. Iya dong, anak kuliah itu pasti ada kakak tingkatnya, dan kakak tingkat itu tentu sudah pernah menulis skripsi sebelumnya. Coba teman-teman baca sesuai dengan prodimu ya, jangan sampai prodi orang lain nanti teman-teman baca. Ya boleh sih, cuman untuk menambah wawasan, tapi untuk jangka pendek skripsi, teman-teman baca skripsi kakak tingkat dari prodimu. Teman-teman baca, teman-teman pelajari polanya seperti apa, judul-judulnya itu kayak apa ya gitu ya. Jadi kan teman-teman ada gambaran. Nongkrongnya itu jangan ke kafe terus, coba deh nongkrong sama bestie, yuk kita ke perpustakaan, kita baca skripsi agar kita cepat lulus. Itu positif banget dan boleh banget aku saranin. Kalau teman nggak punya waktu, kalau teman-teman nggak punya waktu, boleh loh teman-teman itu berselancar di perpustakaan lewat laptop ataupun lewat HP. Karena zaman sekarang semua akses itu dipermudah. Teman-teman cek jurnal bisa lewat HP, teman-teman baca skripsi dari universitas lain, dari UGM, dari ITB, dari Undip, UNS, UI, dari manapun, teman-teman cukup lewat gawai atau lewat HP. Silakan teman-teman berselancar, cari tahu, baca-baca. Ketika teman-teman banyak membaca, maka teman-teman akan lebih peka dan pengetahuanmu itu akan bertambah tentunya. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, setelah teman-teman main ke perpus, apa sih Kak yang harus dilakukan? Nah, silahkan coba teman-teman temukan masalah yang belum pernah dikaji sebelumnya. Ini sangat penting. Ketika teman-teman mau mengajukan judul skripsi ke dosen pembimbing, jangan sampai teman-teman ajukan judul yang pernah ada. Pasti 100% bakal ditolak. Jadi silahkan teman-teman menemukan masalah yang baru. Aku beberapa kali bilang di video aku bahwa ketika teman-teman melakukan penelitian, entah itu skripsi, tesis, atau disertasi, silahkan menemukan masalah yang baru. Misalnya kalau aku dari sastra, aku punya objek kajian yang sama, gimana Kak? Kira-kira boleh ketika objek kajiannya sama, tetapi masalah yang kita temukan, masalah yang akan kita teliti itu berbeda. Harus gitu dong, kalau nggak gitu nanti dianggapnya plagiat. Kemudian, ketika teman-teman ingin meneliti sesuatu, berangkatlah dari fenomena atau dari fakta, dari permasalahan yang betul-betul terjadi di masyarakat di Indonesia, atau bahkan ketika S2, S3 lebih luas lagi ya, lebih global lagi, masalah internasional itu silahkan. Ketika teman-teman meneliti, jangan sampai berbohong. Teman-teman tidak berangkat dari fakta, masalahnya mengada-ada. Nah, ini bahaya banget. Berangkat dari fakta, kejadian yang senyatanya memang terjadi di masyarakat, ada masalah dan teman-teman mau mengkaji masalah itu, kemudian dengan teori siapa, kemudian nanti penyelesaiannya seperti apa, solusinya. Itu boleh banget. Itu tips yang kedua. Setelah teman-teman temukan masalah, silahkan teman-teman membuat apa? Ayo, yang tahu siapa nih? Ya, betul banget ya. Ketika teman-teman sudah menemukan masalah, teman-teman silahkan ke tips yang ketiga, yaitu membuat judul penelitian. Teman-teman mau meneliti apa? Dibuat judulnya. Judul jangan terlalu pendek dan juga jangan terlalu panjang. Masa judul skripsi cuma 3 kata atau 5 kata gitu kan ya nggak menarik ya. Silakan membuat judul itu dengan porsi yang pas gitu loh. Nggak terlalu pendek dan juga nggak terlalu panjang. Ketika terlalu panjang, pembaca atau dosen pembimbing atau pengujimu nanti juga aduh, kok judulnya terlalu panjang, bacanya terengah-engah. Kemudian ketika membuat judul menarik,
unik, belum ada sebelumnya, dan sesuaikan penulisannya dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa-bahasa gaul, itu ya jangan sampai. Kemudian judul yang teman-teman ajukan, oh ini sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, sesuai dengan KBBI dan juga baku. Itu tips yang ketiga agar teman-teman itu bisa cepat selesai dalam menulis skripsi, nggak usah lama-lama biar cepat lulus. Setelah aku membuat judul Kak, apa lagi nih yang harus kulakukan? Nah, setelah teman-teman menulis judul, apa yang harus aku lakukan nih Kak? Tepat sekali, silahkan teman-teman berselancar mencari jurnal, mencari penelitian. Kira-kira sudah ada belum ya judul dan penelitian, rencana penelitianku itu? Jangan sampai sudah ada sebelumnya. Seperti yang aku bilang tadi, ketika sudah ada penelitian sebelumnya, teman-teman ini pasti ditolak oleh dosen pembimbing. Tapi kalau belum ada sama sekali yang meneliti, kemudian masalahnya baru, udah tuh langsung wus, dosen pembimbing langsung, iya mbak, bagus nih, langsung kerjakan. Latar belakang masalahnya, rumusannya seperti apa, langsung bab 1, cepat selesai. Itulah fungsinya ketika teman-teman berselancar ke Google Cendekia atau Google Scholar atau jurnal yang lain sekarang, jurnal internasional terindeks Scopus itu sudah sangat terbuka. Silakan teman-teman membaca, teman-teman akan mengetahui, oh ini judul yang pengen aku kerjakan ternyata belum pernah ada. Yuk, aku mau konsul ke dosen pembimbing dan mengajukan judul itu. Kalau sudah ada, pasti ditolak. Sayang banget kan? Itu tips yang keempat. Kemudian, tips yang kelima, setelah kita membuat judul, silahkan teman-teman mencoba. Ini teman-teman udah buat judul ya. Kemudian judul ini juga sudah di ACC oleh dosen pembimbing. Udah boleh nih mbak judulnya, silahkan. Nah, kemudian teman-teman silahkan membuat latar belakang masalah, metode penelitian, dan juga pakai teori apa nih kira-kira. Latar belakang masalah, kenapa meneliti itu? Isinya ya, latar belakang masalah. Kenapa meneliti itu? Mulanya dari isu dulu, isu yang terjadi di masyarakat, di negara, atau isu global atau isu internasional seperti apa. Kemudian kenapa harus meneliti itu? Apa sih urgensinya? Kenapa penelitian itu harus banget diteliti? Oh, misalnya karena kita harus segera menyelesaikan masalah banjir misalnya di kota X, atau masalah-masalah lain yang teman-teman temukan, itu silahkan ditulis dalam latar belakang masalah. Kemudian teman-teman nanti juga bisa singgung kira-kira mau menggunakan teori dari siapa. Teori ini ya tergantung teman-teman dari eksak atau teman-teman dari sosial humaniora ya. Kemudian membuat latar belakang masalah, kita membuat metode penelitian. Metode itu ada 3. Teman-teman bisa baca bukunya Crosswell, Mestika Z, Miles, Habermas, ataupun buku-buku yang lain. Nanti silahkan teman-teman baca. Di situ pasti akan dijelaskan bahwa metode dalam sebuah penelitian itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ada metode kualitatif, yang kedua kuantitatif, dan yang ketiga adalah mix antara kualitatif dan kuantitatif. Pasti ada bedanya dong. Kalau kualitatif biasanya digunakan oleh anak-anak sosial, humaniora, anak hukum, anak sastra, sosial politik misalnya. Kalau metode penelitian kuantitatif biasanya digunakan untuk anak eksak. Apa sih bedanya? Kalau kualitatif biasanya deskripsi menjabarkan berdasarkan studi-studi pustaka, tetapi kalau yang kuantitatif harus terjun ke lapangan misalnya, harus ada hitungannya misalnya. Kalau campuran ya campuran kedua-duanya. Nanti teman-teman pelajari sendiri ya, lebih lanjut ya. Tadi udah aku kasih tahu judul bukunya apa aja. Tadi siapa? Miles, Crosswell, kemudian masih banyak lagi. Silakan berselancar sendiri-sendiri. Setelah itu teman-teman membuat metode selesai. Tentukan mau menggunakan teorinya dari siapa. Teori ini harus berdasarkan rumusan masalah. Di bab awal tadi teman-teman sudah menentukan latar belakang masalahnya apa, nanti ada rumusannya. Berdasarkan rumusan itu teman-teman nanti bisa menentukan teori. Kira-kira teori yang cocok dengan masalah yang aku temukan apa? Antara teori dan juga masalah itu sebetulnya berkesinambungan ya. Kalau mahasiswa itu sering tanya, Kak, yang penting itu kita menentukan teori dulu atau kita menentukan masalahnya dulu? Siapa nih yang juga bingung kayak gitu? Antara teori dan permasalahan itu bukan sesuatu hal yang terpisah. Kayak kamu dan bestimu itu loh, nggak bisa dipisahkan. Jadi, ketika teman-teman mengerti banyak teori, teman-teman bisa peka dalam menyelesaikan masalah. Sebaliknya juga kayak gitu. Ketika teman-teman
hanya membaca masalah, peka terhadap masalah, tetapi tidak banyak membaca buku-buku tentang teori, nanti juga akan kesulitan. Aku punya masalah, bakal aku selesaikan pakai teori siapa? Teman-teman bisa kebingungan. Nanti ujung-ujungnya metode cocok logi, kayaknya cocok ini ya, kayaknya cocok itu. Oh, aku punya masalah ini, kayaknya yang tepat ini. Atau aku ngerti teori ini, yaudah masalahnya aku mengada-ada aja lah ya, biar kayaknya pas. Jangan seperti itu. Nanti teman-teman kesulitan ketika teman-teman sidang skripsi. Aduh, nggak bisa menjawab, nggak dapat nilai A, sayang banget dong. Kemudian setelah tips yang kelima atau 6 tadi ya, yang kelima itu membuat apa tuh? Membuat latar belakang, metode dan juga teori. Sekarang yang keenam, silahkan teman-teman membuat jadwal untuk dirimu sendiri. Dulu aku S1, S2, kertas atau apapun itu, whiteboard atau apapun yang teman-teman punya, itu ditempelkan di kamar. Kira-kira targetku apa aja? Oh, aku targetnya pengen lulus skripsi 3, lulus kuliah 3,5 tahun. Aku tulis dulu. Terus kemudian aku harus bimbingan 1 minggu sekali. Kemudian aku 1 minggu itu harus mengerjakan berapa halaman misalnya. Itu sangat penting membantu teman-teman untuk memotivasi dirimu. Ketika ditempel di dalam kamar, teman-teman bangun tidur. Oh iya, aduh ingat nih aku harus ngerjain skripsi cepat selesai. Targetku 3,5 tahun kuliah udah selesai. Silakan ditulis. Silakan teman-teman buat jadwal serapi mungkin secara terstruktur, Kemudian teman-teman terapkan jadwal itu. Oh, aku mau bimbingan misalnya. Oh, aku mau mengerjakan jam ini sampai jam ini. Kalau aku dulu mengerjakan skripsi itu malam ya, jam 1, jam 2, jam 3 itu bangun, mengerjakan, tidur lagi, nanti subuh bangun. Tapi pola itu juga silahkan teman-teman punya pola-pola tersendiri yang tentu beda ya. Setiap orang tuh punya polanya sendiri-sendiri. Ukuran sepatuku kan nggak bisa disamakan dengan ukuran sepatu teman-teman. Jadi sama, pola mengerjakan atau pola berpikir itu akan berbeda-beda setiap individunya. Silakan teman-teman menggunakan pola yang benar-benar kamu tuh nyaman, enak. Nyaman banget nih pakai pola ini. Bangun jam 1, ngerjain sampai jam 2, jam 3, tidur lagi. Nanti bangun sholat subuh, kemudian tidur lagi. Atau ada yang suka jam 9, jam 10, jam 11 nggak bisa tidur, mengerjakan skripsi, setelah itu tidur, subuh baru bangun. Boleh banget, silahkan aja. Kemudian tips yang terakhir ini nih yang paling penting, agar teman-teman itu bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu. Silahkan bimbingan secara rutin, jangan malas-malesan, jangan jadi kaum rebahan, ogah-ogahan, sukanya jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, di kos tidur, nonton drama Korea, ataupun teman-teman malas-malasan. Jangan begitu. Nonton drama boleh, nonton film boleh, jalan sama teman boleh, ke mall juga boleh, belanja juga boleh, tapi itu bukan skala prioritas. Prioritas teman-teman sekarang ketika teman-teman pengen cepat lulus kuliah, silahkan teman-teman memprioritaskan skripsimu. Teman-teman bimbingan dengan dosen pembimbing secara berkala, secara teratur 1 minggu sekali. Kalau aku dulu, alhamdulillahnya dosen pembimbing itu mempunyai jadwal yang konsisten. Mbak Risma nanti dengan saya setiap hari Rabu ya, jam sekian. Kalaupun berubah juga tidak jauh-jauh dari hari itu, jam itu. Ketika berubah pun juga alhamdulillah dosen pembimbingnya juga sangat kooperatif ngabarin. Silakan teman-teman juga bisa melakukan seperti itu, janjian dulu. Bu, bisanya 1 minggu ibu tuh longgarnya hari apa ya? 1 minggu sekali saya mau bimbingan. Oh, saya hari Rabu mbak, oh hari Selasa atau hari Jumat. Silakan datang. Ya teman-teman jangan sampai nggak datang. Kecuali memang betul-betul sakit dan nggak bisa berangkat ya, boleh istirahat dulu, silahkan izin. Tapi kadang-kadang begini, dosen pembimbing itu kesibukannya sangat banyak. Dosen itu sibuknya luar biasa, mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat, menulis buku, dan lain sebagainya. Ketika dosenmu tidak bisa, silahkan teman-teman memaklumi, oh iya dosenku sibuk, pasti beliau nanti akan mengabari. Kalaupun tidak mengabari, silahkan teman-teman WA atau teman-teman berkomunikasi via telepon atau via yang lain dengan sopan santun, tanyakan, saya kemarin harusnya jadwal bimbingan bu pak, tetapi panjenengan nggak bisa atau bapak tidak bisa, kira-kira saya bisa mengganti hari apa nggih? Saya bisa mengganti hari apa bapak ibu? Silahkan teman-teman bertanya secara santun. Kadang-kadang juga begini ya, dosen pembimbing itu saking sibuknya mengganti jadwal, kemudian tiba-tiba besoknya WA, mbak ini hari besok ya saya bisa bimbingan, silahkan datang. Nah itu yang kadang-kadang aku ketika menjadi mahasiswa juga ada rasa, aduh kok mendadak begini ya, harusnya kan jadwalnya hari ini, hari itu. Tetapi setelah aku menjadi pengajar, setelah menjadi dosen,
baru tahu ternyata memang kadang-kadang ada kesibukan yang mendesak di kampus dan kita harus mengganti jadwal, ketemu mahasiswa tanya tugas ataupun yang lain, kita harus mengganti. Ya memang seperti itu, teman-teman harap memaklumi. Ketika dosen pengen mengganti jadwal, silahkan teman-teman mengikuti dengan lapang dada dan juga bahagia. Jangan sampai ketemu dosen cemberut gara-gara jadwalnya diganti. Jangan seperti itu. Kita manusia, dosen pun juga manusia, punya kesibukan masing-masing. Nah itu dia ya tips-tips agar skripsi teman-teman semua cepat selesai. Terapkan tips dari aku, insya Allah aku doakan semuanya para pejuang skripsi bisa menyelesaikan skripsinya tepat waktu. Nggak usah lama-lama. Nunggu apa sih kok lama-lama skripsinya? Mau jadi mahasiswa abadi ya? Enggak kan? Pasti enggak. Yuk kita ulangi tips dari aku yang 1 sampai dengan ke-7 apa aja. Ayo ya, yang pertama silakan teman-teman datang ke perpustakaan atau lewat gawai juga boleh, lewat HP-mu sendiri-sendiri juga silahkan. Yang kedua, ketika teman-teman sudah banyak membaca, silahkan peka terhadap masalah, temukan masalahnya apa berdasarkan fenomena, berdasarkan kenyataan, dan berdasarkan prodimu sendiri-sendiri. Jangan sampai salah kamar. Kemudian yang ketiga, coba teman-teman buat judul penelitian. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Ketika sudah membuat judul, yang keempat, berselancar lagi ke internet. Teman-teman silahkan di Google Cendekia cari jurnal ataupun cari skripsi atau tesis disertasi. Kira-kira judulku itu sudah ada yang meneliti sebelumnya belum? Kalau belum, gas aja langsung. Kemudian yang kelima, silakan teman-teman setelah membuat judul berselancar, tidak ada yang meneliti sebelumnya, langsung membuat latar belakang masalah, minimal itu ya, maksimal ya silakan langsung bab 1, apapun isi dari bab 1 silakan dibuat boleh. Latar belakang, metode, dan juga rencana pakai teorinya siapa. Tips yang keenam, silahkan teman-teman membuat jadwal yang konsisten untuk dirimu sendiri. Kapan harus mengerjakan skripsi aku, kapan harus mengerjakan, kapan harus bimbingan, silahkan membuat jadwal sesuai polamu masing-masing. Dan yang terakhir, silahkan bimbingan dengan dosen pembimbing secara konsisten. Itu tadi ya tips dari aku 1 sampai dengan 7. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang selalu setia nonton video aku dari awal sampai dengan akhir. Subscribe-nya mana, jempolnya mana? Yuk subscribe dulu ya. Nah kalau teman-teman mau bertanya, silahkan langsung ke DM Instagram. Pasti insya Allah loh ya, insya Allah aku balas. Walaupun kadang-kadang balasnya lama, tapi aku balas. Kalau teman-teman bingung ada pertanyaan, kita diskusi bareng. Terima kasih, segitu saja. Yuk, bye.